Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Anggita. Untuk pick a card kali ini berjudul Perasaannya Padamu Saat Ini. Oke, jadi dari kemarin kayaknya orang-orang lagi pada kepo gitu ya, terkait tentang perasaan orang yang lagi dipikirin gitu ya. Mungkin karena dari videoku yang sebelumnya gitu, aku melihat orang-orang jadi kayak pada mulai resah, pengen tahu nih perasaannya orang tersebut gimana sih gitu kan ya. Nanti aku bakal coba ulik lebih detail lagi, karena itu nanti aku bakal memberikan ke kalian penjabaran terkait tentang perasaannya dan juga saran untuk kalian gitu ya dalam ibaratnya keadaan kalian saat ini gitu dengan dia. Oke, aku bakal membuat 3 pilihan kartu, tapi spesial kali ini aku akan memberikan 3 pilihan kartunya berdasarkan kartu lagu yang aku sudah buat gitu ya. Biasanya aku nggak pernah kasihin pilihannya langsung kartu lagu aku, tapi aku bakal kasih. Hari ini aku feeling guided, disuruh seperti ini, jadi aku bakal ikutin intuisi aku. Oke, baik. Perasaannya padamu saat ini, pile nomor 1. Perasaannya padamu saat ini, pile nomor 1. Oke, di sini ada Rayu Marianjola. Oke, ini pile nomor 1 ya. Kemudian pile nomor 2, perasaannya padamu saat ini. Oke, di sini ada So Close John McLaughlin. Oke, ya nanti aku jelasin. Oke, file nomor 3, perasaannya padamu saat ini. Oke, bukan pacarmu Bibus. Oke, baik ya. Untuk teman-teman semuanya bisa dipilih file 1, 2, atau 3. Kalau masih bingung bisa di pause dulu, kita latih intuisi kalian ya. Semoga kalian makin incun dengan energiku. Sering-seringlah nonton videoku, semakin incun semakin resonate gitu ya. Baik, aku ngerasa di sini kita itu sedang menghadapi orang yang apa ya, orang yang selalu menutupi perasaannya dia ke orang lain, karena itu kayak semacam defense mechanism buat dia gitu ya. Dia ngerasa lebih aman dan nyaman untuk tidak memperlihatkan perasaannya dia. Aku ngerasa dia tipikal orang yang di luar tuh kayak kelihatan cuek, kelihatan tough gitu orangnya, padahal ya kayak kepiting gitu ya. Cangkangnya keras gitu, dalamnya lembut sekali gitu. Aku ngerasa di sini kayak kita itu kayak ngadepin orang yang lagi mencoba mengerti untuk bisa lebih jujur gitu ya terhadap perasaannya sendiri. Dan aku ngerasa tipikal orang yang kayak mencoba nge-reveal their own emotion gitu, dan ini mungkin kali pertamanya dia berusaha untuk lebih bisa mengekspresikannya itu, tapi ya dia sedang gundah gulana sendiri gitu aku rasanya. Oke, baik, kita akan mulai ya untuk file nomor 1. Oke, file nomor 1, perasaannya padamu saat ini, Rayu Marianjola. Oke, jadi di sini katakanlah buatku membatu tenang, ku diam membisu jangan, buatku berpaling mencari cinta yang lain. Jadi aku ngerasa dia ini perasaannya tuh sebenarnya lagi gemes gitu sama kamu, kayak semacam, lihat nih, katakanlah, jadi dia ngerasa ada something di antara kalian tapi nggak terkatakan. Dia dia pengen kamu tuh mengatakan sesuatu, seakan kayak kasih sign lah seenggaknya kalau ini ada perasaan lebih di hubungan ini, kayak semacam begitu. Kemudian buatku membatu tenang, ku diam membisu jangan. Jadi dia sendiri sebenarnya egois juga sih ya. Jadi dia sendiri nggak banyak ngasih sign ke kamu gitu. Aku ngerasanya kayak cuek ya. Tadi aku udah bilang ya, tema pick a card kali ini kita ya dealing with orang yang kayak gitu ya. Aku ngerasa kayak dianya tuh
susah gitu ya untuk ngomong pertama kali. Dia butuh ada semacam tanda yang keras, kode keras, atau bahkan bukan kode lagi tapi kamu yang ngomong duluan gitu. Jadi dia sendiri pengen seenggaknya kamu adalah sedikit flirting sama dia, adalah playful sama dia, biar dia tuh tahu gitu. Karena kalau dia ngomong yang serius-serius tuh dia tiba-tiba suka membatu gitu ya, suka frozen gitu, dia suka kikuk sendiri, bingung harus kayak gimana kalau di keadaan yang lagi kayak kelihatan serius banget, mendalami perasaan banget tuh gitu, bergetar gitu hatinya. Jadi aku ngerasa kayak dia sendiri tuh apa ya, feeling conflicted gitu ya, bingung gitu dia harus gimana, karena dia juga orang yang gengsi untuk mengekspresikan perasaannya. Dia pun gak biasa untuk mengutarakan atau menjabarkan perasaannya. Mungkin kita dealing sama kebanyakan energi maskulin gitu ya, maskulinnya tapi bukan maskulin yang sangat agresif gitu. Dia tipikal orang yang egonya gede gitu. Aku ngerasa kayak susah gitu ya membuat dia tuh kayak bergerak gitu, kayak energi emperor gitu ya, susah untuk membuat dia bergerak dari singgasana. Dan dia itu udah biasanya, mungkin keadaan sekitarnya dia itu banyak kan orang yang emang santai-santai, yang playful, yang kebanyakan ngasihin ke dia tuh kayak lasting energy gitu. Jadi dia paling bisanya tuh kayak ngasih lelucon flirting kayak gitu ya. Dia kayak nggak bisa kelihatan kayak sangat mencintai kamu, sesungguhnya engkau adalah permata hatiku, yang kayak gitu-gitu susah dia. Jadi kayak nggak biasa juga, bukan tipikal kayak gitu orangnya. Tapi dia ini ngerasain something dan dia gregetan. Dia kayak semacam apa ya, ini aku ngerasain energinya tuh kayak ngomong gitu. Ngomong seenggaknya gitu, flirting kayak sama gue gitu. Jadi dia sendiri, aku ngerasa tuh banyak di sekitarnya dia yang suka sama dia juga. Dia sendiri agak bingung gitu ya, sekitarannya banyak yang suka sama dia, kenapa dia tuh kayak ngarepin kamu. Jadi kayak gregetan, kebayangkan. Jadi orang-orang sekitarnya banyak nih potensial, banyak nih gue bisa flirting sama A, I, U, E, O. Tapi entah kenapa tiap kali dia flirting sama A, I, U, E, O, ingetnya sama kamu gitu. Jadi dia, aduh ini dia yang aku mau gitu, ngomong something kayak gitu. Lucu banget sih. Jadi aku ngerasa kayak energi childish ya energinya ya. Oke, perasaannya padamu saat ini, Pal nomor 1. Di sini ada Oke, ini short note ya. Kemudian di sini ada Sagittarius. Halo Sagittarius, atau mungkin kamu dealing with Sagittarius ya. Orangnya juga emang agak kayak kekanak-kanakan soalnya biasanya. Oke, kemudian di sini ada Nine of House. Jadi kita di sini aku ngerasa ya perasaannya dia padamu saat ini tuh, dia tuh kayak ngerasa hubungan kalian dari dulu itu nggak develop, nggak berkembang, nggak apa ya, ada kayak semacam perjuangan yang dirasa menurut dia udah berjuang kayak gitu, nggak biasa dilakuin itu, tapi menurut kamu itu bukan perjuangan. jadi jadi lucu. Aku ngerasa kayak energi apa sih namanya, energi youthful energy gitu ya, yang konyol menurut aku. Jadi kayak aku ngerasa kalian itu punya masa lalu barengan. Aku nggak ngelihat sebenarnya ini ada kayak bau-bau mantan sih, sebenarnya enggak, tapi mungkin ini bau-bau mantan gebetan gitu kali ya. Jadi aku ngerasa di sini tuh kalian tuh kayak sudah memberikan atau mengekspresikan cinta tapi berbeda jenis gitu ya. Dia menurut dia misalkan kalau dia cuma say hi sama kamu, mungkin itu kali pertamanya dia say hi duluan sama cewek misalkan kayak gitu ya. Tapi menurut kamu ya elah, kalau cuma say hi doang juga semua juga bisa gitu kan. Jadi kayak
ekspresi yang tidak tersampaikan gitu ya. Jadi mungkin dia dengan setulus hati menulis kata hai gitu ya. Sedangkan menurut kamu hai kan biasa kak gitu. Terusnya kamu juga mencoba mengekspresikan cinta kamu dengan mencoba untuk memberikan perhatian gitu kali ya ke dia. Tapi ketika kamu memberikan perhatian yang unyu gitu ya, yang sweet gitu, dia nggak biasa, terus dia kabur gitu karena dia yang tadi aku bilang kan di sini kan ada tuh buatku membatu tenang, ku diam membisu. Jadi apa ya? Kamu kebayangkan sih energi orang yang nggak biasa dengan sesuatu hal yang terlalu romantis atau yang terlalu unyu gitu ya. Dia tipikal orang yang kayak ya udah sih gini aja atau apa ya, bukannya oh I love you, oh I miss you gitu, enggak, tapi yang kayak yuk makan di sini kayak gitu, atau apa ya, low energy lah, enggak yang terlalu engkau adalah anugerah terindah dari Tuhan, nah yang kayak gitu-gitu nggak mungkin, dia bukan kayak gitu energinya. Jadi dia apa ya, ngerasa pengen gitu ya kamu tuh mengatakan sesuatu ke dia gergetan, intinya tuh gitu. Dia ngerasa ini apa ya, kayak hubungan yang seharusnya berlanjut, dia harapkan bisa berlanjut, tapi entah kenapa nggak bisa karena kalian ibaratnya bahasa cintanya berbeda gitu ya, aku ngerasanya. Oke. Baik, aku bakal coba jelasin lagi perasaannya padamu saat ini. File nomor 1. Perasaannya padamu saat ini, file nomor 1. Oke. Di sini ada Queen of Pentacles ya. Oke. Kemudian di sini ada Knight of Cups. Baik, jadi di sini aku ngerasa mungkin kalian ada kayak semacam gap umur gitu kali ya sama dia. Jadi perasaannya dia sekarang sama kamu tuh, dia itu mau offering their love to you, tapi dia tahu kalau misalkan keadaannya nggak memungkinkan gitu, karena pertama komunikasi terbatas yang aku lihat di sini. Komunikasi terbatas, kamu juga ngerasa apa yang dia offer dulu mungkin itu nggak worth it, kamu ngerasa ya elah gitu. Mungkin offering kayak yuk apa sih namanya, pacaran dulu yuk misalkan kayak gitu, sedangkan kamu yang kayak ya ampun apa ya, nggak apa ya, offeringnya dia itu untuk ngajakin pacaran dan lihat gimana entar aja, itu kayak kurang worth it buat aku timpalin gitu Kak Mia gitu kan. Jadi kayak aku tuh pengennya sebuah komitmen gitu, yang aku ngerasa di sini ya, aku pengennya sebuah komitmen, sedangkan mereka tuh ngasihnya ke kamunya tuh kayak semacam offering, yaitu kayak ngajakin pacaran cinta-cinta monyet gitu. Dan itu nggak bikin kamu happy. Dan di sini aku ngerasa ada hal yang berbeda cara sudut pandangnya kalian. Jadi kamu tuh pengen kelihatan udah serius datang ke kamu untuk komitmen sama kamu, sedangkan dia itu tipikal orang yang memberikan cinta dulu, hal yang kamu anggap remeh gitu, tapi memang itulah cara dia untuk mengawali suatu hubungan percintaan yang kayak ya udah pacaran dulu, walaupun dia ngomong gimana kita jalanin dulu kayak gitu-gitu kan, kamu kan udah langsung apa ya, langsung kayak stay alert gitu ya, ada kayak semacam red flags gitu, kamu ngerasa waduh gitu, ini apa ya, kata-kata buaya biasa begini gitu kan ya, jalanin dulu gitu ya. Tapi kamu tuh berusaha untuk ngekat orang-orang yang gak jelas gitu ya tujuannya ketika berkomunikasi atau berkomitmen apalagi sama kamu. Nah, dia ini tipikal orang yang gak pandai untuk mengutarakan perasaannya dan terlihat itu serius. Jadi
aku ngerasa di sini ada apa ya, semacam disconnect gitu ya disconnect secara komunikasi atau ekspresi perasaan. Jadi perasaannya padamu saat ini, dia sebenarnya tuh pengen seenggaknya ada komunikasi biar kamu tuh paham maksudnya dia tuh apa. Dia bukan berarti offering hubungan ke kamu, offering cinta ya, ibaratnya menawarkan cintanya ke kamu segala macam kayak gitu. Bukan pengen main-main sebenarnya gitu, cuma dia memang nggak pandai untuk mengekspresikan bilang kalau dia itu ini beneran buat merit loh gitu, ini aku beneran serius sama kamu gitu. Jadi kayak ada kelemahan dia dalam berkomunikasi atau mengekspresikan seperti itu sebenarnya. Oke, baik, aku bakal ulik lagi ya perasaannya padamu saat ini. File nomor 1, perasaannya padamu saat ini. File nomor 1. Oke. Di sini ada twin flame, yin yang, zen balance, union, duality, coupling, complement each other. Jadi mungkin tadi aku lihat yang gap umur kalian yang lumayan jauh menurutku, atau aku ngerasanya tuh kayak yang satunya tuh kayak dewasa banget, yang satunya itu youthful energy gitu modelnya ya, kalau emang itu bukan umurnya kalian. Dan di sini twin flame jelas banget gitu, aku ngelihatnya di sini karakternya sangat berbeda kalian berdua, cuma memang tujuannya bagus gitu, itu positif. Bukan, aku nggak ngelihat ada kayak tanda-tanda di sini ada yaitu tanda-tanda buaya gitu yang ngomongin ya kita jalanin dulu aja gitu ya, aku ngerasa di sini energinya positif kok ya. Perasaannya padamu saat ini, dia ngerasa tuh kayak memang feeling ada semacam koneksi yang spesial antara kalian berdua. Dia ngerasa kayaknya kamu itu memang orang yang diperuntukkan untuk dia gitu. Aku ngerasa kayak kamu tuh kayak jodoh yang sama ini aku inginkan, tapi dia itu susah untuk mengutarakan atau mengenali perasaan dia sendiri saat ini. Kemudian di sini ada di The Phoenix ya, The Phoenix, new phase, rekindle, renew, transformation, growth, and change mind. Yang tadi aku udah bilang ya, jadi kayak ada kayak semacam hubungan yang memang aku ngerasa tadi nggak bergerak gitu ya kurang gitu, perjuangannya nggak nyambung gitu, jadi stuck di situ aja. Dan ini seharusnya hubungannya bisa diperjuangkan. Nah, perasaannya padamu saat ini, dia pengen seenggaknya hubungan kalian tuh ada kayak apa ya, menyala kembali lah ibaratnya nih, rekindle. Jadi kayak atau enggak memasuki babak yang baru. Aku ngerasa harusnya ada semacam perubahan atau transformasi yang dia pengenin, seenggaknya hubungan kalian tetap berjalan bisa bareng ke depan, nggak terputus komunikasinya, terusnya komunikasinya kalian tuh bisa apa ya, lancar dulu lah seenggaknya gitu ya, sebagai teman lancar dulu, terusnya dekat lagi kayak dulu. Dan di situ mungkin kalian bisa berkembang satu sama lain seiring dengan waktu ketika kalian memberikan kesempatan ke dia gitu maksudnya. Jadi dia pengen adanya semacam transisi gitu ya, transisi hubungan yang aku ngerasa ini kayak hubungan tanpa closure gitu, tanpa tanpa apa ya sebutannya, kayak hubungan yang belum beres dia ngerasanya. Dan di sini memang terus feeling connected ini ya, aku ngerasa kamu sama dia tuh kayak terus terhubung kayak gitu. Dan dia tahu kamu itu bukan tipikal orang yang pantas untuk diberikan yang tadi ya, jalanin aja. Dia tahu pasti itu, cuma cara dia untuk datang ke kamu itu memang secara kurang dewasa gitu kali ya menurut aku. Jadi kayak kurang dewasa, kurang meyakinkan, kurang pas gitu ekspresinya dengan apa yang kamu bayangkan apabila ada orang yang benar-benar niat atau ingin berkomitmen lebih sama kamu gitu. Dan dia tahu itu, dia berusaha gitu. Kasian. Jadi
aku coba jelasin ya perasaannya padamu saat ini. Lucu aja gitu orang kayak gini, apa ya, niatnya baik gitu, cuma banyak gitu ya, biasanya ekspresi cintanya agak-agak apa ya, kurang bisa tersampaikan dengan baik. Ini juga gara-gara ada semacam isu di masa kecilnya dia juga, yang aku ngerasa ketika dia mencoba untuk mengekspresikan bentuk cinta ke orang sekitarnya mungkin susah gitu ya. Mungkin juga dia dari kecil juga udah apa ini, berjuang sendiri gitu ya, berjuang sendiri dalam artian mungkin dia entah yatim piatu atau yatim atau piatu, atau dia apa ya, yang emang dari kecil udah dititipin di keluarga yang lain kayak gitu, atau aku ngelihatnya tuh kayak bingung gitu, karena biasanya bentuk ekspresi dari anak gitu ya ketika dia bisa menyatakan sesuatu adalah ketika dia dapat keberanian mengungkapkan ekspresinya itu dari ayahnya itu, cara dia bisa berani untuk mengkomunikasikan atau mengekspresikan. Nah, dari ibunya dia dapat dorongan atau apa ya, kayak compassionate gitu ya, rasa kasih sayang di dalam diri dia yang bisa dia curahkan ke orang lain dengan tidak secara agresif gitu ya, yang secara smooth gitu. Jadi aku ngerasa bentuk ekspresi cinta dari seorang anak gitu ya, apalagi dia udah sampai besar, itu penting banget dari figur ayah gitu. Jadi ya mungkin dia ada permasalahan kayak gitu juga gitu ya. Oke, perasaannya padamu saat ini, file nomor 1. Oke, di sini ada Temperance. Oke ya. Kemudian di sini ada The Moon. Lihat nih, mirror. Di sini ada Twin Flame. Oke, baik. Jadi dia kemungkinan besar sekarang posisinya nggak dekat sama kamu, atau nggak satu kota, atau kalian memang bener-bener kayak adalah jarak di antara kalian yang aku ngerasa kalian nggak sedekat yang dulu gitu ya. Terus aku ngerasa di sini perasaannya padamu saat ini, dia itu lagi mencoba menyelami perasaan dia sendiri yang dia tahu entah kenapa semakin in tune with their emotion, semakin dia ngerasa kamu orangnya gitu, kayak ada semacam gitu rasanya. Dan di sini aku ngerasa kayak dia mencoba untuk balancing diri dia sendiri, mengenali perasaannya dia sendiri lebih. Dia mencoba untuk proses healing diri dia sendiri gitu ya, karena aku ngerasa di sini dia kayak tahu gini, kenapa ya perasaan aku yang sangat apa ya, susah untuk dideskripsikan, ada suatu hal yang tidak bisa diungkapkan, rasanya tuh dalam, ada perasaan yang nggak bisa aku jelaskan terkait tentang orang ini. Sebenarnya ini perasaan apa sih gitu, karena ketika dia apalagi sebelum tidur gitu ya, susah gitu, kayak makin terngiang-ngiang kamu, dia ngerasa makin kenal kamu kok makin kayak familiar sosok kamu, atau dia semakin ngerasa ada diri kamu di diri dia gitu, ada kayak hal yang tidak bisa diungkapkan secara misterius. Dan di sini aku ngerasa dia berusaha untuk nggak mau terlalu ngawang-ngawang, dia takut sakit hati juga gitu. Jadi aku ngerasa dia ya tuh berusaha untuk mengenalinya secara sendiri ya, tanpa mengkonfirmasi lagi ke kamu, tanpa melakukan sesuatu dulu sama kamu. Aku rasa perasaannya dia saat ini, dia berusaha untuk ngestabilin dulu gitu, dengan sebenarnya apa sih yang aku rasain ini gitu kan.
dengan memberikan healthy boundaries ke kamu. Dalam artian kalau kamu emang nggak mau komunikasi dulu sama dia, it's okay, dia bakal ngerti, dia bakal coba untuk melakukan apa yang bisa dia kontrol, yaitu ketika dia mencoba untuk ngekontrol dan mengetahui lebih terkait tentang diri dia sendiri, perasaan dia sendiri gitu. Menurut aku bagus sih dia berpikir kayak gini, karena dia nggak mau bikin kamu sedih gitu. Dia ngasihin boundaries ini juga karena takut ternyata ini cuma perasaan sesaat. Nanti kalau dia kalau ternyata ini perasaan sesaat, nanti kamu nganggapnya dia buaya lagi. Tadi dia jalanin dulu. Ya kan, jadi kayak dia coba untuk memastikan sendiri dulu dalam perasaan dia sendiri gitu, dan dia nggak mau ini nanti berakibat perasaannya berakibat hal yang tidak baik buat kamu. Dia pengen kamu juga bahagia, dan intinya dia nggak mau ada niatan jahat sih sama kamu menurut aku di sini. Oke, baik, aku bakal kasihin kamu ya, aku bakal kasihin kamu saran ya, aku bakal kasihin kamu saran. Oke, perasaan. Oke, aku mau ngasihin kamu saran nih di hubungan kamu ini sama dia nih ya. Oke, di sini ada mistakes. Allow me to know it's okay to make mistake. Let me always take care of the inner child so he or she feels love no matter what. Jadi sini aku ngerasa ya, kan dia kan sudah berusaha untuk menjaga lah ya, menjaga kamu untuk nggak sakit gitu lah ya, ibaratnya dengan keadaannya kalian. Dia sebenarnya ada niatan yang baik juga sama kamu, aku ngerasanya. Cuma dia terkadang jadi bingung sendiri harus bagaimana untuk mengekspresikannya ke kamu. Aku ngerasa di sini ya udah waktunya lah kamu tuh kayak memberikan ruang yang nyaman dan aman gitu. Bukannya tiba-tiba dia bilang hai, terus ya kamunya baru seminggu kemudian baru bales, atau besokannya baru bales. Dia tuh nervousan gitu. Jadi sebenarnya dia nungguin kamu bales aja tuh rasanya tuh gitu, kayak nervous banget. Tadi kamu lihat kan dia sebenarnya nih dari sini nih, katakanlah buatku membantu tenangku diam bisu jangan. Jadi dia pengen seenggaknya lebih aman dari kamu dulu ya, seenggaknya say hi ke dia duluan, komunikasi ke dia duluan, karena dia nervous gitu loh. Nervous tentang sebenarnya ini kamu sendiri pengen lanjut nggak sih gitu. Aku pengen lanjut, kamu gimana gitu. Ada kayak perasaan yang semacam apa ya, nervous breakdown gitu. Aku ngerasanya dia nervous banget gitu. Oke, karena aku ngerasa ada beberapa hal yang tadi yang aku bilang kan, bahasa cintanya kamu sama dia berbeda, cara dia mencoba untuk membuka suatu hubungan atau mengkomunikasikan hubungan juga berbeda dengan kamu. Mungkin kamu ngerasanya apaan sih nih, orang main-main aja gitu ya, kayak tipikal orang yang flirting sana flirting sini, sedangkan kamu gak suka orang yang model kayak gitu. Aku lihat kamu orangnya tipe dewasa yang pengen komitmen yang jelas, sedangkan dia itu cara ekspresinya nggak jelas. Ya kan, tapi sebenarnya dia nggak ada niatan jahat ke kamu gitu. Oke, aku bakal kasihin kamu saran lagi ya. Oke. Lucu orangnya. Jadi di sini ada self love. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Jadi, aku saranin kamu begini. Apapun yang terjadi sama kamu di masa lalu dengan dia, banyak hal yang secara misunderstanding. Karena pertama, dia ini orangnya sebenarnya ada potensi bucin dan nervousan gitu sama
cinta-cintaan gitu ya. Dan banyak kamu itu momen seakan dia ini tuh jatuhnya jadi kayak buaya, jadi kayak orang yang punya niatan jelek gitu sama kamu, padahal sebenarnya enggak. Dan kamu tuh jadi kayak berpikir, apa yang salah dari aku ya gitu, apa yang salah, kemarin kok baik-baik aja, kenapa dia begini sekarang tiba-tiba kok dia misalkan kayak ngilang gitu aja, kok dia tiba-tiba berubah jadi kayak nggak sehangat yang biasanya, padahal kemarin baik-baik aja komunikasinya, terakhir conversation juga baik-baik aja. Sebenarnya dia lagi mencoba stay cool gitu ya, padahal hatinya tuh dakduk gitu ke kamu. Jadi kayak berusaha untuk menstabilkan diri dia sendiri, karena dia ibaratnya takut terbawa arus perasaan dia sendiri, karena dia kemungkinan punya pengalaman yang all out gitu ya, sekalinya punya hubungan tuh kayak bucinnya tuh setengah mati gitu, padahal orangnya biasa aja sama dia. Jadi dia mencoba untuk kayak anak kecil aja gitu, kayak di sini ada inner child ya, jadi kayak rasanya tuh biar nyaman aja gitu, hahaha dulu gitu ya, humoris dulu, yang bukan yang kayak ngeliatin kamu itu betapa indahnya dunia dengan kamu di sisiku, yang kayak gitu-gitu. Enggak, dia lebih kebanyakan kayak humor atau flirting kecil gitu yang aku rasa. Dan di sini aku nyaranin kamu untuk lebih memfokuskan ke self love, ke diri kamu sendiri, karena banyaknya misunderstanding kamu sama dia, kesalahpahaman antara kalian berdua kadang membuat kamu tuh jadi kayak kurang percaya diri gitu, padahal yang kamu lakukan udah bener gitu ya. Dianya aja yang lagi mencoba untuk memakai topeng atau mencoba untuk nahan diri biar seenggaknya adalah harga diri dia dikit gitu kan. Adalah gitu, nggak kelihatan suka banget gitu sama kamu kan, lebih aman gitu maksudnya dia. Jadi kayak di sini kayak perlunya kamu tuh lebih fokusin gitu ya, ada semacam menerima apapun keadaan gitu ya, apapun keadaan kamu sama dia dulu. Sebenarnya permasalahannya itu nggak di diri kamu sebenarnya. Jadi ada beberapa hal yang pertama yaitu salah paham, yang kedua ini juga ada permasalahan di diri dia juga dalam bentuk ekspresi cinta atau bahasa cintanya juga susah. Dia mencoba untuk memberi syarat-syarat ya, isyarat pertanda gitu ya. Berusaha untuk ngasih tahu kalau dia itu ada niatan baik sama kamu gitu. Cuma aku ngerasa itu nggak cukup buat kamu, yang aku ngerasa gitu. Jadi kayak banyak kayak pesan yang tidak tersampaikan. Ini udah waktunya kamu kayak semacam ketika menyadari adanya kesalahpahaman atau segala macam, bukannya ya ampun aku sih yang terlalu A, aku sih yang terlalu B, aku sih yang terlalu menyalahkan diri sendiri. Itu juga nggak baik. Apa yang udah terjadi itu memang sudah seharusnya terjadi, apa yang udah lewat udah biarkan, itu bukan sesuatu hal yang bisa kamu kontrol lagi. Jadi kamu coba aja lebih positif, lebih open to receive, mencoba untuk bisa melihat perspektif yang lebih bijak lagi ya, apalagi terkait tentang dia. Aku ngerasa soalnya kalian terhubung, apalagi kemungkinan besar kalian twin flame gitu ya. Entah nanti akhirnya kalian mau union atau enggak juga enggak masalah, tapi yang jelas di sini aku ngerasa kalian masih terus terhubung, dan inilah perasaannya dia ke kamu gitu ya. Aku nyaranin kamu untuk fokus ke diri kamu sendiri aja, karena ada beberapa hal yang mereka harus berkembang diri sendiri dengan diri mereka sendiri tanpa kamu juga ada gitu. Jadi jangan terlalu menunggu mereka kalau mereka masih nggak jelas, dan fokus ke diri kamu gitu. Oke, baik, aku bakal kasihin kamu saran ya ngadepin orang kayak gini.
Oke, di sini ada prosperity, Archangel Ariel. Your material needs are provided as you follow your intuition and manifest your dreams into reality. Oke, jadi di sini kenapa cerita kalian seperti ini gitu ya? Karena banyak hal yang kamu harus achieve, yang bisa kamu achieve ya, dengan banyak hal. Ibaratnya dia lagi ada kelas dia dulu gitu ya, ibaratnya pembelajaran dia dulu, dia harus lulus di kelas itu dulu, dan kamu juga ada kelas yang lain untuk hidup kamu sendiri. Ini sebenarnya ngelit keadaan kalian ini, ngelit ke prosperity. Jadi nanti kamu sama dia itu sebenarnya kayak ada bekal masing-masing gitu loh. Nanti ketika bekalnya disatukan, peng gitu, nanti kamu jadi penuh dengan kelimpahan, apalagi secara dunia material ya, entah itu secara finansial, karir, bisnis, apapun gitu yang kalian nanti buat bersama, itu bener-bener dilimpahi gitu, karena adanya bekal-bekal yang tadi. Dan karena kamu memang tipikal apa ya, kayak semacam yin and yang-nya itu memang core-nya itu di prosperity. Aku ngerasa kamu dilimpahi banyak rezeki, blessing dari Tuhan, dia pun juga, tapi di bidang yang berbeda menurut aku ya. Dan di sini kalian tuh lagi dikasihin porsi bekalnya masing-masing. Ada suatu perjalanan yang akhirnya kalian sampailah ke satu kelimpahan blessing yang ada di dunia, apalagi secara materialism. Aku ngerasa dengan kalian akhirnya punya bekalnya masing-masing, dan nanti akhirnya bersatu, ataupun ternyata bersatunya itu bisa jadi secara pasangan, atau bisa jadi juga secara business partner, is okay gitu ya. Itu semua free will kamu mau punya hubungan sama dia atau enggak. Kalau hubungan yang romance boleh, hubungan yang bukan romance boleh, terserah kamu. Ini ada free will kamu. Cuma aku ngerasa sebagian besar dari kalian ini hubungan romance ya, yang akhirnya mendorong kamu sama dia itu bisa achieve hal-hal yang luar biasa di dunia ini, apalagi secara materi gitu. Jadi di sini aku ngerasa baiknya kamu ngikutin intuisi kamu ya, intuisi kamu untuk misalkan belajar AIUEO, ada kesempatan AIUEO ambil. Terus aku ngerasa kamu dengan perjalanannya kamu sama dia, dengan kalian bisa belajar satu sama lain, itu kayak semacam nge-trigger dan juga ngeliat gitu ya, ngeliat diri kamu itu untuk mengerti bagaimana caranya untuk memanifestasikan sesuatu hal yang menurut orang itu mungkin nggak mungkin lah gitu ya, tapi kamu bisa, kamu punya kekuatan itu. Dan aku ngerasa kekuatan ini ada ketika kamu sama dia memang saling terhubung gitu. Jadi kayak adanya komunikasi, adanya energi yang sama, yang sama-sama yakin kalau ini bisa dijadikan suatu realita bersama gitu. Jadi saranku itu ikutin intuisi kamu ya. Kalau kamu ngerasa mungkin kok gitu, mungkin nih orang gitu, walaupun orangnya agak-agak rada-rada apa ini, susah untuk mengekspresikan sesuatu, mungkin karena itu adanya kamu di hidup dia yang kamu bisa mengerti apa yang kamu rasakan, dan kamu bisa mengajarkan hal itu juga ke dia. Jadi ada hal yang kelemahan-kelebihan yang saling melengkapi di antara kalian berdua. Oke. Baik, di sini aku ngelihat untuk birth chartnya atau zodiaknya ada Sagittarius ya. Kemudian ada Taurus, Capricorn, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, di sini strongnya Sagittarius ya.
strong banget Sagittarius sama Pisces gitu aku ngerasanya. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kalian ngerasa ada resonate bagian mananya, tulis aja di kolom komen. Atau kalian mau tulis next week cardnya apa gitu judulnya, boleh. Sarannya juga bisa ditulis di kolom komen. Oke. Kalau kamu pengen lebih resonate gitu ya, namanya juga ini general reading, mungkin ada yang resonate, ada yang juga mungkin kurang resonate dengan kamu bisa request personal reading denganku. Tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana juga udah ada price listnya, kamu bisa pilih ya. Kalau kamu tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali dengan terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan saja. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow. Oke? Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye bye. Baik. Oke. Hari ini di sini cerah gitu ya. Di tempatku orang-orang juga udah mulai masuk gitu ya, mulai masuk kerja. Aku hari ini masih cuti, jadi rasanya tuh santai sendiri gitu ya. Mungkin kalian juga hari ini lagi cuti atau sedang bersantai gitu ya. Ya, selamat menikmati readinganku. Oke, jadi perasaannya padamu saat ini, file nomor 2. So close, John McLaughlin. Oke. We are so close to reaching that famous happy end. Almost believing this one's not pretend. Let go on dreaming true. We know we are so close and still so far. Jadi aku ngerasa kemungkinan ini juga hubungan long distance relationship, atau kalian ada hubungan secara apa ya, media sosial gitu. Aku ngerasanya. Saya di sini aku ngerasa kayak energi yang kalian itu ngerasa klop banget, intim banget gitu ya, deket banget gitu. Kamu berdua saling mengerti banget, tapi mungkin dengan keadaan lagi pandemi begini, atau memang ternyata kalian berbeda negara, atau kalian memang long distance antar kota atau apapun, yang aku ngerasa di sini yang agak sulit membuat kalian itu jadi semakin lebih bisa achieve gitu ya, apapun harapan kalian berdua. Aku ngerasa kayak gitu. Di sini kamu itu kayak kedekatan kalian itu seakan kayak fairy tale gitu. Jadi lagu yang So Close John McLaughlin ini aku dapetin juga dari salah satu, kalau nggak salah film Enchanted gitu ya, film mode-mode kayak Disney gitu, yang aku ngerasa di situ antara realita sama apa yang ada di film Disney-nya sendiri itu kan, di film tersebut tuh kayak sangat jauh berbeda. Dan di situ diperlihatkan bagaimana kalau dia realita tuh seperti apa kalau mempunyai hubungan gitu ya, di mana kalau di film Disney itu sangat wow gitu ya, yang benar-benar happily ever after kayak gitu-gitu, yang benar-benar dengan ending yang berbahagia bersama berdua dengan cinta sejati yang kayak gitu. Dan aku ngerasa di sini kayak hubungan kalian itu kayak film magic, kayak apa ya, magical relationship gitu ya. Ada rasanya tuh bikin bahagia banget, bikin damai banget, rasanya tuh kayak wish fulfillment gitu. Inilah yang kalian inginkan dalam suatu hubungan gitu ya.
Dan ini rasanya tuh hubungan Disney yang terjadi secara realita gitu aku ngerasanya ya. Di sini, we're so close to reaching that famous happy end, almost believing this one, not pretend. Let go on dreaming, true we know we are so close and still so far. Jadi perasaannya padamu saat ini, dia itu tetap ngerasa kita ini bener-bener kayak apa ya, true love gitu. Kita ini bener-bener, aku yakin kamu jodoh aku gitu. Ada kayak kita ini hubungannya tuh gak biasa, ini hubungan yang terlalu spesial. Aku gak pernah ngerasain ini yang sebelumnya. Aku ngerasa ini hubungan yang susah untuk aku deskripsikan, seakan ini mimpiku jadi nyata. Rasanya seperti itu. Tapi memang kemungkinan besar kalian ada permasalahan terkait tentang jarak gitu ya. Aku ngerasanya di sini ada hal yang berbeda jauh di antara kalian, entah itu kayak jarak atau kemungkinan dari kalian itu, aku ngerasa ada energi-energi yang kalian itu ada yang sama-sama punya pasangan sekarang, tapi entah kenapa connect sama dia. Terus aku ngerasa ada yang pasangan yang dari kalian juga bahkan menyadari itu, menyadari kamu kayaknya kamu ada something di sama nih orang gitu, ada kayak gitu ya. Di sini mungkin sebagian besar dari kalian gitu ada yang mengalami hal kayak gitu, atau sebagian kecil aku ngerasa ada energi-energi yang bercampur aduk di sini. Oke. Baik, aku mau tahu ya. Oke, perasaannya padamu saat ini pile nomor 2. Oke, di sini ada Libra. Halo Libra. Halo Libra. Oke, atau kamu dealing with Libra di birth chartnya. Di sini ada Two of House, oke. Kemudian di sini ada Mercury. Oke, ada Mercury. Oke, jadi perasaannya dia padamu saat ini, dia itu merasa gitu ya, komunikasi yang kalian jalin ini bener-bener bikin dia bener-bener kayak apa ya, seakan kamu tuh kayak keluarganya gitu, bener-bener pas buat dia ngerasa harmoni, dia ngerasain cinta dari cara kalian berkomunikasi satu sama lain. Dia merasakan kamu tuh benar-benar milik dia, kamu itu kayak bagian dari hidupnya gitu aku ngerasanya. Oke. Baik, aku bakal coba ulik lagi ya. Oke. Perasaannya padamu saat ini pile nomor 2. Perasaannya padamu saat ini pile nomor 2. Oke, baik. Di sini ada Two of Wands. Tuh kan aku udah bilang ini kemungkinan besar sebagian besar dari kalian aku ngerasain banget kayak hubungan jarak jauh. Oke. Kemudian di sini ada Four of Wands. Jadi aku ngerasa kayak hubungan yang apa ya, perasaannya dia padamu saat ini tuh bener-bener happy banget dengan keadaan kalian. Dia sering memvisualisasikan, bahkan memplanningkan, ketika nanti aku ketemu sama kamu, aku pengen ngakuin A, I, U, E, O, aku mau ngajakin kamu ke sini. Rasanya tuh happy banget. Ketika ingat kalian tuh rasanya happy, bikin dia tenang, dia ngerasa punya keluarga, dia kayak ngerasa punya seseorang gitu, dia ngerasa hatinya itu tuh bener-bener excited gitu kalau inget kamu gitu. Aku ngerasa dia perasaannya tuh bener-bener sering kayak mengimajinasikan ketika ketemu kamu, aku bakal ngakuin apapun, ini gitu. Dia udah kayak semacam ngelis itu, dia beneran pengen banget ketemu sama kamu. Dia nggak mau lagi
apa ya, merasakan hal-hal yang sebelumnya dia itu susah gitu ya, kayak susah tidur, dia nervous untuk ngelakuin atau mikirin sesuatu hal, dia tadinya ngerasa kayak sendiri di hidupnya, walaupun meskipun misalkan yang ada yang tadi aku lihat, aku tangkap energi dia ada yang juga udah punya pasangan, tapi itulah yang dia rasain, dia tetap ngerasa kayak sepi, dia ngerasa kayak ini bukan orang yang aku cari, kayak nggak klop, dia nggak ngerasain kebahagiaan. Tapi entah kenapa dengan berkomunikasi sama kamu, dengan memvisualisasikan kamu, itu tuh kayak bikin dia tuh excited tentang hidupnya, ada gairah dalam hidupnya, ada yang membuat dia kayak semangat dan bahagia gitu. Oke, baik. Aku bakal ulik lagi perasaannya padamu saat ini. Ya. Perasaannya padamu saat ini, file nomor 2. Oke. Di sini ada both. Receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issue. Oke. Kemudian di sini ada hammer. Oke. Sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, working on it. Oke. Ya. Aku ngerasa di sini dia itu perasaannya ke kamu rasanya tuh kayak perasaan yang meledak-ledak sendiri gitu loh. Dia ngerasa sepertinya dia juga punya perasaan ke aku, a i u e o kayak gitu. Dia ngerasain kalau misalkan sepertinya kamu punya perasaan yang begitu dalam seperti dia juga. Dia ngerasa ini hubungan yang mutual gitu, dia ngerasanya. Terusnya dia ngerasa kalau misalkan pengen rasanya aku ketika nanti bertemu sama kamu itu tuh kayak semacam menjemput kebahagiaan yang sama ini dia nantikan. Rasanya tuh seperti itu. Dia ngerasa pengen pergi dari keadaan hidup dia sekarang yang gak bahagia dan ketemu sama kamu gitu. Terus ya aku ngerasain di sini dia pengen mencoba untuk apa ya, memperbaiki betul itu. Jadi kayak semacam memperbaiki apapun yang dia rasa, kesalahan-kesalahan di masa lalunya, yang mungkin dia ada pengalaman-pengalaman terkait tentang relationship apa segala macam kayak gitu, yang dia sebenarnya punya keinginan dalam suatu hubungan, dalam kehidupan dia pengen a i u e o, dan itu nggak bisa teraih mungkin dengan pasangan dia sekarang atau dengan orang-orang di sekitar dia. Tapi dia yakin itu bisa menjadi kenyataan apabila dia bareng sama kamu gitu. Makanya dia kayak apa ya, kenapa sangat menggebu-gebu, karena inilah hal yang dia damba dari dulu. Ini adalah wish fulfillment-nya dia. Dia ngerasa inilah kebahagiaan yang harus aku jemput dengan aku bareng sama kamu, dengan aku memiliki kamu. Rasanya itu semua terobati, nggak ada penyesalan lagi dalam hidupnya dia. Rasanya seperti itu. Oke, baik. Aku bakal lebih ya ulik lagi perasaannya padamu saat ini, file nomor 2. Perasaannya padamu saat ini, file nomor 2. Oke. Di sini ada Eight of Swords. Oke. Kemudian di sini ada Knight of Pentacles. Oke. Jadi perasaannya dia padamu saat ini, dia ngerasa kalau misalkan
dialah orang yang pantas untuk bersama kamu. Dia ngerasa walaupun sekarang dia cuma bisa offer kayak semacam bentuk pertemanan, walaupun ini nggak cepet gitu ya, nggak cepet dengan mungkin aspek kamu untuk dalam relationship tuh harusnya apa harusnya cepet gitu, harusnya kelihatan offeringnya tuh offering komitmen yang langsung diajak nikah atau apa gitu. Dia tahu ibaratnya dia sejauh ini baru bisa memberikan kamu tuh kayak komitmen kecil dulu lah, ibaratnya kayak sejauh paling besar tuh kayak sampai pacaran aja dulu gitu. Kalau nggak pacaran ya baru deket atau temenan, tapi aku ngerasa di sini kayak offering komitmen sampai pacaran sebagian besar kalian dapat dari dia bisa. Di sini dia ngerasa ibaratnya dialah orang yang pantas untuk bersama kamu. Dia ngerasa sejauh ini dengan keadaan dia sekarang, dia cuma bisa memberikan kamu ya tadi offering yang sejauh pacaran aja, dan perasaannya ke kamu saat ini dia beneran kayak nggak bisa memberikan satu jalan keluar. Dia cuma bisa memberikan bentuk hal yang nyata aja terkait tentang komitmennya ke kamu. Nggak bisa hal-hal yang terlalu kelihatan bucin gitu ya, atau terlihat kayak dia sangat mencintai kamu atau apa kayak gitu. Dia susah untuk mengekspresikannya ke kamu seperti itu. Mungkin kalian juga dealing sama orang yang birth chartnya juga strong di earth sign gitu ya, ada Capricorn, Virgo, Taurus gitu, yang emang paling secara rutinitas gitu dia bisa mengekspresikannya ke kamu dengan sejauh ini. Soalnya dia susah untuk memberikan ke kamu komitmen lebih daripada sekedar pacaran aja gitu, aku ngerasanya. Oke, baik, aku bakal kasihin kamu saran ya ngadepin orang kayak gini ya. Aduh, jadi serba salah gitu ya, jadi kamu juga gitu yang ngadepin orang kayak gini. Aku ngerasa dia sedang menjemput kebahagiaan, tapi dia sendiri juga mencoba untuk bermain aman gitu menurut aku di sini ya. Baik, perasaannya padamu saat ini ya kan, aku akan kasih kamu saran ngadepin orang ini. Oke. Di sini ada body. Show me divine how to love and fully care for this body. Please give me the radiant miracle of accepting my body as it is. Jadi aku ngerasa di sini maksudnya kenapa body kayak gini. Aku ngerasa udah saatnya kamu fokus ke diri kamu sendiri lah gitu ya. Dia pertama jauh, aku lihat di sini kan. Terus ya dia cuma bisa kasih kamu offeringnya paling mentok di pacaran, bukan hal yang lain. Aku lihat dia juga coba untuk playing safe ya, mencoba untuk ngamanin diri dia sendiri dengan keadaan dia sekarang. Dia nggak punya kesimpulan untuk memberikan solusi yang terbaik untuk kamu gitu. Dan di sini terlalu banyak planning, dia pengen A I U E O tapi tidak terjalankan sampai sejauh ini gitu kan. Dan walaupun dia memang sangat begitu punya keyakinan gitu ya, punya planningnya wow buat sama kamu, aku rasa kamu worth it lebih dari sekadar harapan atau planning yang dia sebutkan ke kamu. Jadi aku rasa udah waktunya lah kamu accept aja gitu ya, apapun yang diri kamu ngerasa worth it. Yang jelas aku yakin kamu gak worth it dengan cuma diberikan harapan dan planning. Kamu butuh bukti gitu ya,
butuh bukti bukan janji. Ini udah kayak apa itu ya tadi, itu tagline apa itu ya? Jadi aku ngerasa di sini kayak udah waktunya lah gitu, kamu full fokus ke diri kamu aja. Capek dengan keadaan yang terlalu ngawang-ngawang gitu ya, walaupun dia berusaha untuk secara praktikal ya, mungkin dia komunikasinya bagus juga sama kamu, mungkin dia tetap suka ngasihin something dikit-dikit gitu sama kamu, atau mungkin banyak ngasihin satu barang atau apa, karena cara bahasa cintanya seperti itu. Tapi kamu butuh hal yang jauh lebih daripada itu semua. Jadi aku ngerasa udah waktunya lah kamu fokus ke diri kamu sendiri, self care ya, fokus ke self care kamu. Terus aku ngerasa kayak udah waktunya kamu, apapun yang secara realita ada yang ngasihin kamu offer yang lebih bagus daripada dia, ambil aja gitu. Walaupun aku ngelihat di sini ya, dia itu tetap memantau loh, dalam artian dia tahu sejauh ini cuma dia lah ibaratnya orang yang berpotensi, karena dia kemungkinan punya entah jabatan, kekuasaan, atau dia ngerasa aku tuh jauh lebih oke dengan orang-orang yang berpotensi bisa nge-guide kamu, yang kamu ceritain ke aku gitu ya mungkin ya, atau yang dia tahu kayaknya aku yang paling oke. Jadi dia tetap ngerasa kamu bakal tetap sama dia gitu, karena dia ngerasa aku yang paling oke daripada pilihan-pilihan itu. Jadi pasti kamu tetap ada di sini, kayak semacam gitu. Oke, aku bakal kasihin kamu saran lagi ya terkait hubungan kamu ini. Oke, di sini ada spaciousness. What do I no longer need? Help me God to release whatever people, places, or things drain my vital essence. Show me what will fill me with enthusiasm and joy. Ya, aku ngerasa kalau kamu aku yakin datang ke readinganku ini kayak semacam konfirmasi terkait intuisi kamu sendiri gitu. Aku yakin ya. Kamu di sini nggak kebetulan dengar apa yang aku sampaikan ke kamu, jadi dengarkan baik-baik ya. Aku ngerasa udah waktunya lah kamu tahu ini hubungan yang tidak baik untuk kamu lanjutkan, lebih baik kamu lepaskan gitu, karena dia nggak akan ngelepasin duluan, kamu dulu yang harus ngelepasin. Aku ngerasa ya gitu, karena di sini ibaratnya kayak hubungan yang fokusnya sebenarnya kamu ngerasanya kamu yang kayak diagungkan, kamu yang diunyuin dengan keadaan, kayaknya kita punya something yang lebih gitu, kayak fairy tale gitu rasanya. Sebenarnya ini fokusnya nggak pernah tentang kamu, dia ini fokusnya tentang diri dia sendiri, bukan kamu sebenarnya. Kebayangkan? Jadi lebih baik kamu fokus ke diri kamu sendiri, pergi dari keadaan yang bikin energi kamu terbuang percuma menurut aku ya. Dan dengarkan ini gitu ya. Release whatever people, places, and things drain my vital essence ya. Dan kamu juga tahu kan, sejauh ini kamu sama dia juga udah buang-buang energi banyak. Kamu udah banyak senggaknya gitu ya, kamu udah buang-buang waktu sama dia juga sebenarnya. Oke. Itu waktu itu kan yang paling berharga gitu ya. Baik, aku bakal kasihin kamu saran juga ya. Saran satu lagi ya. Oke. Di sini ada clairsentience, Archangel Regal. Oke, notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. Nah, yang tadi aku bilang juga, kamu sebenarnya tahu hati kamu pun berbicara dengan keadaan ini, walaupun seunyu-unyunya fairy tale gitu ya. Kamu juga bisa tahu ini hal yang sehat atau enggak buat diri kamu sendiri, atau bahkan untuk emosi perasaan kamu sendiri. Kamu tahu ini ada hal yang toksik atau enggak dalam hubungan ini. Percayakan itu lebih, karena kamu punya bakat
kamu punya sensitif, kamu tipikal orang yang tahu apa yang harus kamu lakukan gitu, aku ngerasanya. Oke. Baik, aku lihat di sini untuk zodiak atau birth chartnya dia gitu ya. Ya. Di sini aku ngerasa ada Libra, ada Taurus, ada Leo, Aries, Sagittarius, ada Taurus, Virgo, Capricorn, Libra, Aquarius, Gemini. Oke, jadi di sini strongnya di Libra, Taurus. Libra, Taurus strong di sini. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian gitu ya pengen request nextnya apa nih judul yang baiknya aku buat untuk pick card readingku, bisa juga ditulis di kolom komen. Oke. Kalau kalian ingin lebih resonate, mungkin di sini kan general reading, namanya juga general reading ya, mungkin ada yang resonate, ada yang kurang resonate sama kamu pengen lebih resonate gitu ya, kamu bisa request personal reading denganku dengan mengklik link yang ada di kolom video YouTubeku. Oke. Di sana juga ada presisnya, kamu bisa lihat, pilih yang cocok buat kamu yang mana ya. Kemudian kalau kamu ingin mengikuti quick reading tarot gratis, kamu bisa follow Instagramku. Aku biasa melakukannya sebulan sekali, dan itu memang terbatas 50 pertanyaan, satu orang satu pertanyaan, dan sistemnya cepat-cepat dia dapat hukum malam berlaku. Jadi monggo langsung aja di follow. Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching, bye bye. Oke, baik. File nomor 2 ini keadaan-keadaan yang agak ini ya, namanya juga orang lagi mencoba mencari kebahagiaan gitu ya, suka ada drama-drama percintaan model seperti ini, yang memang karena pikiran kita sendiri, bagaimana kita memvisualisasikan dan mengharapkan suatu cinta dalam diri kita, dalam hidup kita, itu juga perlu kamu kontrol gitu ya. Baik, perasaannya padamu saat ini, file nomor 3, bukan pacarmu. Oke, Bibus. Baik. Salahkah bila ku cemburu saat kau dengannya? Salahkah bila aku mau jadi pacarmu? Oke, jadi perasaannya padamu saat ini, aku ngerasa jelas dia bukan pacar kalian sekarang gitu ya. Jelas aku ngerasa dia ngarep kalian banget gitu, dan rasanya kalian sekarang lagi ada hubungan yang diem-dieman gitu ya. Diem-dieman, atau bahkan mungkin dia sampai marah sama kalian juga, ngambek gitu ya mungkin, atau ya mengutarakan lah seenggaknya gitu perasaannya mungkin ke kalian, karena aku ngerasa ada kayak hawa amarah di dalam sini, ada yang marah diam, ada yang marah ngomong gitu ya. Sebenarnya kenapa tiba-tiba ini ada keadaan yang aneh gitu ya di hubungan antara kalian gitu untuk file nomor 3, karena dia cemburu, mau kamu itu memang sudah punya pacar atau ternyata ada yang lagi dekat sama kamu, dia cemburu ya. Ini cemburu sama kamu gitu, karena apapun status kalian, dia ngerasa kamu milik dia gitu. Dia ngerasa kalian punya hubungan spesial, dan dia ngerasa seenggaknya adalah hak dikit gitu ya, mau ini label apapun, kamu tahu lah kita ibaratnya punya something gitu maksudnya dia. Jadi kamu sama siapapun, mau sama kamu pacar, sama temen gitu ya, yang temen deket atau teman-temanan atau TTM gitu, sama siapapun lah, dia ngerasa cemburu gitu. Dia apapun keadaan kamu yang sekarang ini gitu, keadaan kalian tuh mungkin, ini orang kenapa sih kok tiba-tiba hilang gitu ya, kenapa sih kok dia tiba-tiba berbeda, inilah jawabannya
perasaannya dia lagi kayak gini ke kamu. Oke? Baik, aku bakal coba ulik perasaannya padamu saat ini, pile nomor 3. Di sini ada Merkurius. Oke, Merkurius lagi dong. Oke. Kemudian di sini ada Fifth of House. Dan di sini ada Virgo. Halo Virgo. Atau kamu dealing sama yang Virgo juga birth chartnya ya? Oke. Jadi perasaannya padamu saat ini, dia ngerasa gitu ya, dia ngerasa komunikasi antar kalian itu sudah terlalu, apa ini sebutannya ya, sudah terlalu dalam, dan dia membutuhkan kayak suatu kestabilan seenggaknya gitu loh. Adalah rasa aman ketika berkomunikasi. Mungkin misalkan kamu lagi jalan sama teman-teman cowok kamu, misalkan kayak gitu, kamu ngomong, iya nih aku nanti diantar sama si ini gitu. Dia tuh yang kayak, emang nggak bisa, oh diantar sama si itu ya, iya gitu, emang nggak ada temen cewek yang lain yang bisa bareng, gitu kan. Di situ kamu bilang nggak apa-apa karena aku pengen aja pulang sama si A gitu. Langsung tergores hatinya, seret. karena kamu nggak ngertiin maksudnya dia tadi ngomong gitu tuh apa artinya. Dia cemburu kalau kamu pulang sama si itu gitu ya, si cowok itu. Bisa nggak sih kamu pulang sama teman-teman kamu yang cewek, atau pulang sendiri seenggaknya gitu kan. Egois sih, cuma maksudnya kayak ngerti lah gitu, dari cara berkomunikasi aja kok kamunya juga nggak ngertiin perasaan aku sih gitu rasanya. Seenggaknya kamu ngehargain aku dikit kayak gitu. Dia berusaha untuk meminta kamu untuk mengerti perasaannya dia gitu. Dan ini wajar kan kalau misalkan aku ini cemburu kalau kamu ngomong kayak gitu. Jelas kita ada something gitu loh rasanya. Jadi ini kayak energi orang lagi protes gitu ya. Dan aku menyuarakannya ke kalian biar kalian mengerti gitu ya. Oke, perasaannya padamu saat ini, pile nomor 3. Lucu banget sih ini. Perasaannya padamu saat ini, pile nomor 3. Oke. Di sini ada Page of Wands, oke. Ya. Kemudian, ini kayak kurang ke bawah deh. Oke, begini aja. Ya. Kemudian di sini ada Everything is fine, oke. Ya. Jadi aku ngerasa gitu ya, perasaannya padamu saat ini, dia berusaha kayak ya nggak masalah, seakan nggak masalah pulang bareng sama si cowok itu, nggak apa-apa gitu, kayak so asik gitu. Padahal seret tergores hatinya. Aku ngerasa kemungkinan besar kalian tuh kayak TTM ya. Dia ngerasa ya aku tahu lah di sini aku tuh nggak punya hak apapun gitu katanya dia. Jadi dia mencoba untuk memposisikan dirinya dia itu menjadi TTM yang baik gitu ya, untuk seakan itu tidak ada masalah apapun gitu. Padahal kamu juga ngerasain kan rasa-rasa energinya tuh berbeda gitu, kayak ada yang tiba-tiba berbeda dari dia, tiba-tiba dia jadi sok nggak berasa apa-apa padahal dongkol gitu ya. Jadi kemungkinan besar kamu juga melihat dia tuh kayak biasanya asik, biasanya lebih aktif, biasanya lebih komunikatif, tapi sekarang dia kayak seadanya, atau kayak ada energi yang jauh berbeda yang bisa kamu rasakan. Dan dia berusaha untuk memperlihatkan bahwa
ya aku kan TTM, ya kan kita bukan pacar. Ada kayak keadaan yang seperti itu yang kamu rasakan sekarang ini dari dia, karena dia merasakan kesakitan dalam hatinya, ada yang tergores di dalamnya karena rasa cemburu. Oke? Perasaannya padamu saat ini, file nomor 3. Oke. Di sini ada Hand of Cards. Take a chance, risk, being strategic. Option, not showing hand, gambling. Luar biasa. Oke, kemudian di sini ada Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Oke, jadi di sini yang aku lihat ya, perasaannya padamu saat ini karena api-api ini gitu ya, karena api yang kamu timbulkan ini gitu ya, membuat dia jadi makin pengen segera membuat kamu jadi pacarnya dia. Ya aku lihat kayak gitu. Jadi kayak perasaannya padamu saat ini, dia sedang membuat semacam strategi gitu ya. Dia bakal mengambil resiko apapun itu untuk bisa bersama kamu, dalam artian punya status sama kamu. Dia berharap ada kayak semacam komitmen dalam status ini, nggak cuma tadi pacar-pacaran aja. Dia pengen kayak membuat ini jadi kayak official, segera kamu punya aku punya kamu, jadi aku punya hak gitu. Dia sepertinya merasakan siksaan. Kamu lihat gak sih, ini kasihan banget gak sih tuh? Ya kan, dia ketusuknya udah banyak tapi dia ngerasa nggak apa-apa kok, aku rapopo gitu ya. Kasihan banget, dia udah ketusuknya tuh udah banyak, udah tawakal gitu ya, dan ketusuk itu semua. Dan ini aku ngerasa bukan kejadian yang pertama kali dia ngerasa kayak gitu, cuma ini kayak semacam puncaknya perasaan dia udah terlalu banyak pedang yang tertancap gitu ya. Kasihan. Oke, baik. Perasaannya padamu saat ini, file nomor 3. Oke. Di sini ada Death. Luar biasa. Oke. Dan di sini ada Five of Pentacles. Oke, jadi perasaannya dia saat ini ke kamu, dia pengen ngubah situasi kalian yang membuat batinnya tersiksa. Dia ngerasa gak dihargain sama kalian. Aku ngerasanya kayak gitu. Dia pengen ngubah keadaannya ini secara signifikan, yang tadi aku bilang. Dia pengen dia seenggaknya dihargai, dia seenggaknya kamu memilih dia dari orang-orang yang berpotensial sama kamu, atau bahkan dari pasangan kamu. Dia pengen kamu memilih dia gitu. Dan dia ingin memenangkan kamu, ibaratnya seperti itu. Aku ngerasa nanti dia bakal melakukan suatu perubahan yang besar dengan yaitu langsung membuat strategik untuk kamu bisa jadi miliknya dia gitu. Udah terlalu banyak pedang yang tertancap, kasihan dia. Ya ampun, ini kasihan banget. Kalau nomor 3, kamu ini zodiaknya apa? Aku jadi pengen tahu ya. Sebenarnya kenapa ini dia sampai meraung-raung begini? Kayak ada batin yang tersiksa gitu ya, rintihan-rintihan. Aduh, lucu. Oke, perasaannya padamu saat ini, aku bakal kasihin kalian saran ya dengan hubungan ini. Kalian harus sebaiknya gimana? Oke. Di sini ada clarity. Oke. Let me trust my deepest instinct in always, especially when matters are unclear. May my own holy intuition always guide the way. Jadi apapun nanti dia mau melakukan apa,
mau ngestrategiin apa, walaupun dia sangat kelihatan mencintai kamu suka banget sama dia, ini free will kamu mau milih dia apa enggak dalam hidup kamu, mau masukin dia atau enggak dalam hidup kamu. Kalau kamu intuisi kamu mengatakan tidak, ya jangan dilanjutkan gitu. Jadi apapun resikonya, misalkan resikonya akhirnya kamu harus kehilangan sosok dia yang setiap hari selalu ada buat kamu, misalkan kayak gitu, ya nggak apa-apa. Kamu ibaratnya intuisi kamu itu hal yang berharga untuk ngeliat kamu ke jodoh kamu, mau itu ternyata itu dia atau enggak, ya nggak masalah. Yang penting kamu lihat aja intuisi kamu clear ya memilih siapa gitu ya. Jadi terserah dia mau melakukan apapun itu urusan dia. Oke? Baik, lanjut. Health. Allow me divine to be tender and accepting of my body, no matter what ailments I may have. May I always know it's doing the best that it can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. Jadi aku ngerasa lakukan apa yang menurut kamu baik kamu lakukan di hidup kamu, bukan mencari Mr. Right now, tapi kamu mencari Mr. Right, jadi untuk seumur hidup. Jadi ini bukan secara kondisional, kayak misalkan kamu sekarang ada di kota A, kamu selalu ada satu sama lain karena kamu di kota A bersama, setiap hari bersama, rutinitas bersama, kebiasaan bersama. Tapi nanti ketika kamu ternyata harus pindah perjalanan dinas kemana, atau akhirnya beneran pindah ke kota mana, hilang sudah hubungan itu, karena memang ada percintaan yang berdasarkan kondisi, bukan komitmen. Sedangkan kamu itu membutuhkan hal yang jauh lebih daripada itu, hal yang jauh daripada keinginan seseorang untuk mendapatkan kamu. Kita lihat dulu gitu, basicnya dia menginginkan itu dari hal yang sehat atau enggak. Kalau ternyata itu gara-gara masalah insecure-nya dia dalam diri dia sendiri, ini nggak menguntungkan apapun buat kamu, atau nggak akan baik juga untuk hidup kamu menurut aku. Oke? Baik, aku bakal kasihin kamu saran lagi untuk perahu nomor 3. Oke. Di sini ada outdoors. Oke. Archangel Jophiel, go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative idea. Aku ngerasa ya, aku baiknya gitu, apabila kamu nanti ibaratnya resonate dengan apapun yang aku jelasin juga di sini, aku saranin kamu itu nggak cuma membatasi diri kamu dengan dia aja, dalam artian kayak ikutin aja apa kata hati kamu pengen tadi jalan sama A I U E O, jalan lah gitu. Toh ibaratnya kamu ngerasa itu baik untuk dilakukan, intuisi kamu mengatakan seperti itu, karena kamu juga punya free will. Aku ngerasa baiknya kamu fokus ke apa yang menurut kamu baik untuk kamu lakukan gitu, bukannya tentang dia gitu ya, walaupun dia udah ketancap pedang banyak. Aku ngerasa kayak ini bukan permasalahan sejauh mana kamu harus bertanggung jawab atas perasaan orang terhadap kamu gitu. Ya bukan berarti kamu juga harus tebar ke sana kemari dan membuat banyak orang baper juga sih. Cuma dalam artian di sini kamu ngerti lah secara bertanggung jawabnya, secara bijaksana seperti apa, tapi tidak merugikan diri kamu sendiri juga. Dalam artian ya boleh dia punya perasaan lebih sama kamu, tapi kamu juga tetap punya kebebasan dan keputusan atas kehidupan kamu sendiri, atas diri kamu sendiri. Kalau ternyata dia memang sebucin itu sama kamu dan kamu nggak punya perasaan hal yang sama ke dia, ya jujur aja omongin gitu. Karena di sini aku ngerasa dia tersiksa karena keinginan dia sendiri gitu, karena api dia sendiri gitu. Oke, tapi karena aku ngerasa kamu di sini yang memilih pile nomor 3,
kenapa kalian pilih nomor 3 ini. Aku juga ngerasa kamu punya perasaan sama dia, ya nggak sih? Jadi kemungkinan besar kamu bakal mencoba mencari tahu lebih gitu ya, baiknya amannya gitu ya, asal dia apa sih background yang bikin dia jadi pengenin kamu banget. Apakah karena ya itu ngerasa insecure sama diri dia sendiri, atau memang terus mencintai kamu juga butuh waktu. Jangan cepet-cepet lah ya, cepet-cepet jadian, cepet-cepet putus, cepet-cepet apa gitu, enggak, take it slow aja. Oke, pastikan dulu gitu menurut aku. Oke. Baik, aku lihat di sini untuk zodiak atau birth chartnya di sini ada Virgo, ada Leo, ada Scorpio. Oke, ada Aries, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini strongnya itu di Virgo, Scorpio, Leo. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau misalkan kamu pengen next pick a card itu judulnya apa, bisa tulis juga sarannya. Atau kamu mau tulis, mau curhat, boleh, silahkan di bawah dengan bahasa yang sopan. Dan mungkin ada yang resonate bagian mana, silahkan juga untuk diinformasikan di kolom komen gitu ya. Kalau misalkan kamu pengen lebih resonate, mungkin di sini kan namanya juga general reading ya, mungkin ada yang kurang resonate, ada yang resonate sama kamu. Akan lebih baik kamu request personal reading denganku, jadi aku lebih fokus ke energi kamu aja gitu ya, untuk membacakan apa yang kamu inginkan. Dalam artian kamu pengen lebih fokus mungkin dengan tema yang sama atau dengan pertanyaan yang lain, silahkan aja langsung klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Di sana ada presisnya, kamu bisa pilih gitu ya, yang mana yang cocok buat kamu. Kemudian kalau kamu tertarik untuk melakukan quick reading tarot gratis, bisa langsung follow Instagramku di Ramya Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali ya, terbatas 50 pertanyaan, satu orang cuma satu pertanyaan, dan itu memang sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung aja follow, cobain, oke, mumpung gratis. Baik, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 3. Thanks for watching, bye bye.